Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau coba pengen tahu seberapa banyak sih pengaruhnya ini ya, oil treatment terhadap kekentalan oli dan kemampuan oli. Untuk ini penulis bakal pakai oli Non-Circle 5W40 karena nggak ada contoh lain, nggak ada oli lain yang kebetulan cocok, karena penulis pinginnya oli yang belakangnya 40. Karena apa jenenge ya, karena penulis pakai ini untuk ujinya, jadi penulis harus pakai dosis 20 ml. Jadi ini pemakaiannya normalnya adalah 60 ml untuk tiap liter oli mesin. Jadi ini juga satu kaleng untuk 1 liter, ini satu kaleng untuk 1 liter. Nah ini olinya 1 liter, tapi untuk percobaan ini penulis yang nggak pakai 1 liter, tapi penulis pakai 20 ml ya, 2 kali 100 ini, terus nanti dicampurkan sama ininya 10 ml. Kan ini susah nakernya, nanti penulis pakai sendok ya. Terus untuk tambahan lagi, penulis tadi nemukan hal yang agak aneh. Jadi campurannya minyak goreng dengan ini, dengan oil treatment jumbonya, kok hasilnya ada mengental gitu ya. Jadi nanti penulis ini tambahkan minyak goreng yang penulis pakai tadi. Jadi ini minyak goreng, ini nanti oli Non-Circle ya, kita taker 200 ml. Sekarang penulis pakai STP nya dulu ya. STP nya 1 ml ya. Dua ml segitu. Ini masih kebanyakan ya. Ini ya 1 ml lebih dikit lah ya. Kita cek sendok. Jadi ini ada 2 sendok ya. Sekarang kita samakan yang dari minyak jumbo. Kurang ya. Ya, kira-kira sama. Kita campurkan ke olinya. Ini juga
Oh ya, lupa ya jumbonya ya. Penulis harus tambahkan juga ke sini ya. Jadi ini sekitar 12 jam dari uji sebelumnya ya. 11,5 jam. Ingin tahu apakah ada perubahan kekentalan dari campurannya ya. Guys, ini ya. Terus ini yang campur STP ya. Ini yang ya, yang dicampur jumbo ya.
Sini ya, tuh. Jadi kesimpulannya, menambahkan oil treatment itu tidak merubah sifat daya tahan panas oli terhadap pemanasan ya. Yang berubah adalah kekentalan, jadi lebih kental. Tentu kita belum tahu apakah soal shear stability itu makin baik atau makin buruk setelah makin kental, karena kan ya bisa saja dari sisi daya tahan terhadap shearnya itu lemah ya, malah jadi lebih encer. Tapi ya kita lihat nanti lah ya. Sayangnya penulis nggak mungkin melakukan uji untuk kekentalan tersebut yang sudah dilakukan shear ya. Jadi entah apakah olinya memang makin kental ketika maksudnya sedang dipakai ngebut kecepatan tinggi gitu, apakah tetap kental atau kentalnya hanya pada saat ketika mesin dingin. Jadi ini kelanjutannya ya. Ini adalah campuran dari oli mesin yang 9 circle dengan aditif oli jumbo. Penulis penasaran ya, karena ada hasil yang tidak sesuai harapannya. Dan hasil ini menunjukkan bahwa ini cairannya bisa tercampur homogen ya, walau jadi sangat kental sekali ya. Ini juga penulis tambahi juga dari minyak jumbonya, oil treatment jumbonya penulis tambahi. Terus sebagai perbandingan, ini adalah campuran dari minyak goreng, campuran dari minyak goreng dengan jumbo ya. Lihat yang terjadi bagaimana, ada bagian encer tapi low, ada bagian kentalnya juga. Jadi kalau minyak jumbo dicampur dengan minyak goreng, hasilnya jadi seperti itu. Ada bagian encer, ada bagian yang kental-kental seperti itu. Tapi bisa dilihat kalau setelah dikocok jadi homogen, jadi perlu ada dikocok dulu baru jadi lebih homogen. Jadi itu ya perbedaannya ya. Kalau campur minyak goreng bisa mengental gitu, jadi harus dikocok dulu sebelum bisa homogen. Terus tambahan lagi ya, semenjak penulis pindah ke botol ini ternyata makin makin encer ya. Jadi sekarang jadi lebih mudah mengalirnya. Sebelumnya sulit sekali mengalir, setelah kena udara jadi lebih mudah mengalir. Jadi ya seperti itu, ada perubahan setelah dipindah tempat. Yang juga perlu diperhatikan dari aditif oli jumbo ini adalah, ini di botolnya tulisannya adalah 60 ml, tapi isinya hampir 100 ml. Jadi kalau yang penulis hitung tadi ketemu 25% ya, dengan berapa rasio 7 ml. Kalau satu botol 60 ml tapi isinya 100 ml itu dituang semua, jadinya ya rasionya jadi 10%. Kalau 10% ya kemungkinan kenaikannya bisa lebih tinggi, bisa lebih dari 30% peningkatan kekentalannya, yang artinya kalau lebih dari 30% SAI grade-nya akan naik.
Jadi oli yang kekentalannya paling rendah pun akan bisa naik grade-nya, jadi yang 5W40 jadi bisa 10W40 gitu misalnya. Bahkan yang campuran 50% sekalipun yang berapa persen, bukan 50%, 7%, nah, anggap aja 7% yang sebelumnya itu kan ketemu 25% peningkatannya, itu pun bisa naik grade-nya. Kalau 5W40 nya kebetulan pas di tengah-tengah antara 12,5 sampai 16,3 ya. Jadi standar SAE itu kan ada minimumnya berapa CST. Nah, kalau pas ada di tengah-tengah pakai campuran 7% itu bisa naik grade jadi 10W50 oli 5W40 ya. Oli 5W40 naik grade jadi 10W50 atau berapa gitu ya. Kalau olinya 20W50 ya naik jadi misalnya 2560 gitu misalnya. Karena ini olinya aditifnya kental. Jadi ya itu yang harus diperhatikan ya. Kalau yang STP kayaknya mungkin bener 60 ml, cuma ini sudah kepakai cukup banyak ya. Kepakai untuk campuran yang lain, untuk uji panggang macam-macam. Ini tinggal mungkin 40 ml, ini 60 ml, masih lebih, nanti penulis kurangi dulu, tapi yang jelas ini volumenya sudah dikurang banyak ya, sebelumnya sampai segini kan. Nah ini padahal botolnya untuk botol jual 100 ml, artinya ya kalau segini 100 ml. Jadi hati-hati untuk yang beli ADT Poly Jumbo, kalau pakainya satu botol penuh isi 100 ml dituang semua, walau di labelnya 60, itu nanti nambah kekentalannya bisa aja naik 2 grade ya. Jadi oli 5W30 naik jadi 15W50 mungkin gitu, kira-kira kayak begitu ya. Ya wis lah, jadi kenaikan kekentalannya itu perlu diperhatikan. Kita perlu bandingkan dengan yang di SAE. Kalau di SAE dari 12,5 ke 16,3 itu peningkatannya 30%, dari berapa 16,3 ke 21, berapa itu peningkatannya 35%. Jadi kalau oli jadi lebih kental dari 30% itu dijamin naiknya bisa lebih dari 1 grade. Kalau di bawahnya kemungkinan naik 1 grade, kemungkinan enggak gitu ya. Wes ya, jelas ya. Kalau pakai aditif pengental begini, oli itu bisa naik grade 1 atau 2 level. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.